إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم على نية القبول والشفاء ودرء البلاء بسر الفاتحة. Untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan, perlindungan, kasih sayang, rahmat kepada orang-orang yang melahirkan kita, orang-orang yang mendidik kita. Al-Fatihah. Untuk anak-anak kita, anak cucu kita, cicit kita, keturunan kita, mudah-mudahan fadilah dari majelis ilmu, majelis sholawat, majelis waktu hari ini Allah jadikan orang-orang yang mulia. Amin ya Allah. Mereka dijadikan orang-orang yang bermanfaat. Mereka dicukupkan urusan dunia sehingga bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati apa Saifuddin, mana itu? Suruh sini. Ya, duduk sini. Kalau ada instruksi selesaikan baik-baik. Mau lagi. Dan para hadirin rahimakumullah wal hadirat, alhamdulillahi wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Alhamdulillah, di awal tahun 2023 ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan kesempatan. Ada orang yang kuat tapi tidak sempat, atau ada yang punya kesempatan tapi tidak kuat. Nikmatani maghbunun an kasratin nasi as-sihhatu wal faragh. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu apinya dibuka, waktu apinya dibuka, tulis marhum nikmatan maghbunun an kasratin nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan agung yang Allah berikan. Naikkan suara. Ada dua kenikmatan agung yang Allah berikan seringkali dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Kesehatan itu kekuatan. Al-faragh itu kelonggaran atau kesempatan. Hari ini ada banyak orang yang telepon saya
sangat kepingin sekali hadir. Ada yang kuat, dia sehat, tapi dia tidak punya kesempatan. Beliau bercerita, seperti kaki saya ingin lari ke sana, tapi saya tidak mampu. Ada yang badan jasmaninya sehat, ada yang dia bisa, mobilnya ada, waktunya ada, tapi diuji dengan kesehatan. Berapa kau harus bayar kesempatan dan kesehatan untuk taat kepada Allah? Berapa harus kau ganti dengan rupiah kesehatan dan kekuatan dan kesempatan yang Allah berikan? Jangan pernah kau berpikir bahwa nikmat itu hanya uang saja. Jangan kau sempitkan nilai dari kenikmatan hanya dengan apa yang hari ini kau miliki dan kau ingin memiliki yang orang lain sedang miliki. Hidup ini sama saja, tergantung bagaimana kita menilainya. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Para mutasawwifun, para ulama salaf menafsiri, Allah tidak akan merubah sebuah kaum dalam kurung tentang nikmatnya selama ia tidak merubah cara pandang syukurnya. 2022 sudah kita lalui. Saya tadi merenung ketika dikumandangkan marhaban ya marhaban ya nurul aini, menetes air mata saya. Yang saya syukuri adalah betapa Allah sayang kepada kita, hingga majelis ini jauh terasa dekat. Sulit terasa ringan. Dan begitu banyak yang hadir dengan kerinduan terhadap Rasulullah dan majelis ini. Adakah yang lebih mahal dari kecintaan kita terhadap majelis ini? Janji Allah, orang yang mendekat kepada ilmu, yang mendekat kepada ahlul ilmi, yang mendekat kepada majelis ilmu, Allah akan angkat derajatnya berlipat-lipat. Saya belajar dari Kiai Nurholis Musa. Tempoh hari saya melihat video beliau. Orang sukses itu bukan yang banyak uangnya, bukan yang tinggi jabatannya. Orang sukses itu yang jaraknya kepada surga lebih dekat ketimbang siksanya dengan api neraka. Semua ini titipan. Hari ini Mekah, Jeddah waspada,
Karena menurut Badan Meteorologi dan Geofisika akan ada hujan lebat dan banjir besar-besaran di kota Mekah dan Jeddah. 2008 saya haji, terjadi banjir besar luar biasa di Jeddah. Semua mobil, barang-barang hanyut. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Jika ada selembar sertifikat BPKB lalu hanyut tertelan air dan rusak, adakah nilainya yang lebih dari tanah dan kendaraan kita? 2022 sudah kita lalui, begitu cepat berlalu. Hari ini kita harus punya paradigma baru, terutama paradigma tentang nikmat dan syukur. Yang harus berubah itu bukan rezeki kita. Jangan pernah mengandai-andai bahwa kita selalu mengejar dunia dan ingin berubah tentang dunia ini. Selama cara pandang kita tentang dunia tidak berubah, selama cara pandang kita tentang syukur tidak berubah, selama itulah cara pandang kita terhadap dunia akan menyiksa. Ya akhi, al-hayah qasirah. Hidup ini sangat singkat sekali. Jika Rasulullah pernah mengibaratkan hidup ini ibarat orang yang berjalan jauh musafir, kemudian berteduh pada sebuah pohon, lalu dia terlelap sebentar, kemudian dia melanjutkan lagi perjalanan itu. Terlelap sebentar adalah simbol dunia, dan jauhnya perjalanan adalah simbol akhirat. Jangan pernah risau kalau tidak memiliki yang orang lain miliki, sementara kau sudah diberi kenikmatan yang begitu luar biasa. Orang-orang yang saya berikan amalan bangun di tengah malam, ada yang saya beri amalan sujud yang agak lama, ada yang mengamalkan alam nasrah laka sadrak. Jangan pernah melihat perubahannya, nikmatilah kebersamaanmu dengan Allah. Yang paling mahal itu kebersamaanmu dengan Allah, keberduaanmu dengan Allah. Orang itu, tadi saya ketemu orang, saya bilang habis maghrib saya akan ada majlis Rabiul Hadda. Dia bingung, apa itu? Tidak saya jelaskan. Sholat jamak sama saya itu sudah bingung. Kenapa sholat asar kok 2 rakaat salam kemudian berdiri lagi? Saya sambil melihat dia, ya Allah, kasihan sekali. Dia jauh sekali dari agama. Jasmaninya letih mengejar dunia. Sholat jamak kosong saja bingung dia. Kok bahas Rabiul Hadda? Betapa jauhnya dia dari Tuhannya. Sementara kita hari ini Allah kumpulkan dengan penuh semangat dalam sebuah ketaatan. Yang paling mahal dalam diri kita itu ketaatan kita, kesetiaan kita kepada ilmu, kesetiaan kita kepada majelis ilmu, kesetiaan kita kepada ahlul ilmu. Saya melihat foto-foto ini tadi, ya Allah, betapa Allah menyayang saya.
Saya ingat, jika kau menjadi murid, jadilah murid yang kehadiranmu disyukuri oleh guru. Jika kau menjadi guru, jadilah guru yang kehadiranmu dinantikan oleh muridmu. Jika kau menjadi ayah, jadilah ayah yang selalu dirindukan oleh anak-anakmu. Jika kau menjadi ibu, jadilah ibu yang selalu dinanti dan ditangisi kepergiannya. Itu yang mahal. Sabar, isbiru, wasabiru, warabitu. Kata Allah dalam Al-Quran, sabarlah, berlatihlah terus dan berusaha bersabar. Warabitu, kencangkan ikatanmu. Dunia ini penuh tipu daya. Ada orang datang saking bingungnya dia menghadapi apa yang sedang dia hadapi, dia bilang, tolong nanti kalau saya di akhirat, tolong cari saya ya. Di dunia dia sudah bingung, dia sudah membayangkan kebingungannya ketika nanti di akhirat. Kusoni di media luar biasa. Ini lancar ganjaran gede, ini gak lancar kusoni apa. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi dia bersalaman dengan seseorang yang ia yakini lebih baik dari dia. Dia bilang, tolong nanti kalau di akhirat tolong saya dicari. Betapa bingungnya dia melihat dunia ini. Hari ini
dengan suaminya, istrinya Pak Saifuddin. Besok dewe-dewe. Umroh mungkin bisa bersama. Jangan pernah bayangkan bahwa di akhirat nanti kita seperti rihlah keluarga. Sendiri-sendiri, ditanya satu persatu, ditanya pertanggungjawaban sebagai istri dulu gimana, yang suaminya ditanya sebagai kamu dulu suami gimana, mulai ngaji di TPT rembulan kok nih tangga, ini titip banget. 2022 mengajarkan kita 38 orang berniat Januari dulu kita bilang kita akan umroh bersama-sama. 38 orang keluar dari finalisnya. Tapi yang paling penting itu kan bonus. Yang penting ngaji mana? Bapak Ibu sekalian, jika kita menyetir sebuah mobil, ada kaca besar di hadapan kita, ada spion kanan dan ada spion kiri. Kita boleh sesekali melihat spion kanan dan kiri, atau spion kita untuk melihat ke belakang, tapi kita tidak boleh meninggalkan spion kita yang ada di depan. Spion kita di depan itu an-nikmatu 'ala ta'ah, kenikmatan kita untuk taat kepada Allah. Kadang-kadang mata kita sering melihat ke hal-hal yang sulit ketimbang nikmat di hadapan kita. Kadang-kadang pikiran kita, doa kita, lebih banyak doa kita menuntut Allah mudahkan hal yang sulit yang sedang terjadi pada diri kita, sementara kita lupa untuk bertutur syukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Selama cara pandangmu tentang syukur tidak berubah, selama itulah perubahan kenikmatan yang Allah berikan tidak akan berubah. Maka 2023 harus menjadi momentum kita untuk hijrah cara pandang kita tentang syukur dan nikmat yang Allah berikan. Antum punya kesempatan, antum punya kesehatan. Maukah ditukar kedua ini dengan hal-hal yang lain? Tentu kita tidak akan mau. Maka Rasulullah sudah memberikan isyarat kepada kita, maghbunun. Orang sering lupa, orang sering bangkrut karena keuntungan yang besar di depan mata tidak dia syukuri, sementara yang lain dia kejar yang jauh di sana. Urip iki mung sak darmo. Hidup ini hanya sekedarnya saja. Maka para kiai-kiai kita dulu mengajarkan nek ngadepi urip makna nono, nek iso saiki nang kene, saiki nang kene ngene aku gelem. Uripmu mung sak darmo, sing enek, sing mbok cekel, sing mbok genggam saiki yang sedang terjadi ridho.
Jangan yang kau genggam kau lepas, yang jauh kau raih. Takdirnya sendiri-sendiri. Dari Mustaqim kesini bawa Pajero. Sungkan gojlokinya sampai. Katanya nyaman di 100 ya sungkan. Bensin di Pajero 250. Tax rate 18.000. Tapi sengaja Allah ciptakan di tengah-tengah kita manusia seperti Mustaqim. Kopi ani roto penceng-penceng, salaman roto ngene-ngene. Terus nek salah koyo gak salah. Nek bener gak aku salah. Agar kita berbahagia di tengah-tengah ini, di tengah kesibukan dan rutinitas kita di rumah kita masing-masing. Jadi orang kudu kabeh dadi Arjuna. Harus ada yang jadi Sengkuni bareng. Harus ada yang jadi Brahma. Harus ada yang jadi Werkudara. Harus yang jadi Bagong. Udara sing dadi itu. Cek seru cerita ini. Lalu kabeh Arjuna ganteng gede dhuwur sugih nyekel dhuwit bojone ayu kabeh kaya ngono. Terus sapa sing digojloki? Meneng-meneng ae. Bukan monggo boleh salaman manto sudah. Agar kita berbincang-bincang. Ono sing ngaji kundilu ayo gak apa-apa. Ya mesti tak sendir, Bang. Pokoknya pendilu tak sendir. Nah kadang-kadang materi saya habis, yo nyindir sing ngantuk wae. Kenapa? Agar terjadi perbincangan di antara kita. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh mung bisa, oleh mung sadarmo. Ojo sepaneng-sepaneng. Titik-titik baper. Loh, kok kenapa kok begini? Orang pikir digawe seneng wae. Kemana? Curune, urati. Ya duduk. Aja ini gak enak di tuan rumah. Sallallahu Nabi Muhammad. Orang bikin mumpi bisa mau sadar. Ojo digawe sempaneng. Sampeyan kok jenggote putih kaya sing kuwi. Cukup. Wis to rambut iki oleh putih. Jenggot ojo sampe. Kakek telepon Pak Mun. Sallallahu Nabi Muhammad. Kuwabe cukur gundul, kuwi tok sing gundul. Ini tambah curiga saya. Jadi aku macam isopo. Ya Allah saja. Orang mungbi bisa, orang mau sadar mau hidup hanya sekedar sebentar, saklibetan. Ojo kok gawa serius. Utang gak perlu dipikir, bayar saja. Nek gak duwe njaluk sepuh. Nek gak duwe kok. Semua yo sepurane iki aku duwe. Engko nek ono tak bayar. Loh, Mas Randi celatu trimo ngono kan gak sok bayar kok dipuji. Sallallahu Nabi Muhammad. Betul. Betul tidak? Betul bolak-balik. Nek utang ojo dipikir. Di Wonosalam itu ada orang utang 15 juta digawa mati, Pak. Saya tanya kenapa? Beliau itu meninggal, kepikiran duwe utang. Piro? 15 juta. Tuh. Dan pengen tuku mobil, tuku ae. Isok nyecil dijecil, kasih dijecil balik neh, titik.
R3 ganti Innova. Parkir nengah-nengah R3 bisa. Kuwi kiai-kiai gak ono sing R3 lho Pak Yadi saksinya. Saya kemarin mas di Tambakura Kiai top, platnya B semua. Alhamdulillah Pak Ridho. Pak Yadi, kok Pak R3 layak izin lewat ini? Loh satu parkiran tuh gak ada yang R3. R3 ganti. R putih. Sallallahu Nabi Muhammad. Loh bosan mobil ditol ganti. Orang usah dipikir sesuk nyecele piye, engko aku ning anu piye, engko jare omongane wong piye ora usah. Mumpung sehat ganti, dijual ganti. Kayak Pak Rafiq lho. Sing aturan. Los saja. Los. Glundung. Gayain. Barang. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu saja. Orang usah didekati, oh ini nanti riba masuk neraka. Loh. Pengawal dewi itu masuk gak riba belum tentu masuk surga. Gak duit jajan belum tentu mlebu surga. Ada sebuah perdebatan pakar fikih, ini ulama top dua-duanya. Saya lupa namanya, tapi yang jelas dengan Imam Ghazali pada waktu itu. Apa itu? Ini gak ngantuk, ngantuk. Saya tahu kepada Joko. Sallallahu Nabi Muhammad. Ada sebuah perdebatan, tak cerita nih saya. Jadi ulama top, kalau nggak salah Ibnu Rushdi namanya. Pak Fakih, ahli Fakih. Oh perdebatan sudah lama. Debat dengan Imam Ghazali. Jadi ini pakar fikih. Saya tahu jenengan nanti begini halal haram hukum iman begini. Jenengan bikin kitab barat fala sifat itu mulut de wong itu secara konteks fikihnya itu. Jadi Imam Ghazali awak muru sing tak tulis jenengan ro hukume sing tak tulis sing tak bicarakan tapi aku ron jerone ati. Perdebatan fikih itu sudah lama. Jadi orang usah sepanen. Wah nanti, nyicil mobil ini lebu neraka. Bisa gak nyicil belum tentu lebu neraka. Dawe Allah, udkhulu jannata bi rahmati. Kau tidak akan pernah masuk ke dalam surgaku dengan amalmu, dengan ibadahmu, dengan ketaatanmu sekalipun. Kau hanya bisa masuk ke dalam surgaku hanya dengan ridhaku, kata Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ragu. Sehingga 3 dan TikTok 2023 revolusi. Sallallahu alaihi wasallam. Ini expert dari ultimate gak dibahas belas. Jadi bisa untuk sepadan. Bukankah Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang di surga itu nanti orang-orang yang ketawa-ketawa, yang santai,
yang rileks, yang bahagia. Sampai didik-didik haram, didik-didik rokok, didik-didik. Ini kumpul coro itu. Ini suaka diri. Terus suaka lo, belum dibuka, wis mlebu sepi. Sampai filmnya api kaya apa, mlebu suat, mlebu bioskop 21. Nek dhewe gak lucu, Pak. Untuk mlebu swarga. Wong gurune durung budal terus wis budal. Ndi coro. Terus gak tapek sakti, gak tapek sugih, gak tapek nyekel duit, gak tapek berilmu, terus gak tapek blas. Tapi modal ketaatan kepada guru, insya Allah mengantarkan dia ke jalan. Amin. Guru ke jalan apa? Jalan surga Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Saya sering bertanya, pertanyaan ini gak usah dijawab di sini. Enak endi? Mlebu swarga tapi kijenan ketimbang nang neraka ambek guyu-guyu rame rokokan. Lo gak usah dijawab kan gini. Ya kan disini suka. Sama nangan-nangan enak endi? Nang swarga kijenan kademi nang swarga tapi ijen bulu buka kok. Ambek nang neraka ambek lekek-lekek guyu-guyonan. Lekek-lekek ini bahasa Surabaya. Tahu? Lekek-lekek itu ketawa-ketawa. Saya dulu dikasih pertanyaan begitu. Tak aneh apa ini? Jangan kau harap bahwa surga itu dari hasil jerih payahmu beribadah kepada Allah. Kuncinya berbahagia dalam kehidupan ini. Sing tepo sliro ambek kancane, sing isok nyenengi bunga kancane, sing isok maringi manfaat dateng kancane. Jadilah lilin di tengah gelapnya kegelisahan orang-orang yang di sekitar kita. Berikan manfaat sebesar-besarnya. Kalau engkau jadi murid, jadikan kehadiranmu ditunggu oleh guru. Jika kau adalah guru, jadilah guru yang kepergiannya ditangisi oleh murid-murid. Jadilah orang tua yang nasihatinya, yang nasihatnya ditunggu oleh anak-anaknya. Kadang-kadang kita jadi orang tua itu pinter ngomel, gak pinter mendengar, ngomong aja. Anaknya tuh belum ngomong, sebentar ya, saya jelaskan dulu. Gak apik. Pokoknya ayah gini, pokoknya papa gini, pokoknya bapak gini. Jadilah ayah yang kalimatnya ditunggu oleh anak. Ya, nasihat hari ini apa ya? Sekarang tuh anak-anak itu dinasihati berapapun mental, nggak masuk sama sekali. Kenapa? Karena kau tidak melatih dirimu sebagai orang tua yang ditunggu nasihatnya. Ya, nasihat hari ini apa ya? Ma, nasihat hari ini apa? Anaknya begini, saya dengarkan. Maka jangan lebih banyak berbicara ketimbang berdoa. Harusnya intuisi doa jauh lebih banyak ketimbang intuisi berbicara tanpa doa. Karena berdoa pasti berbicara, dan berbicara belum tentu berdoa. Dulu doakan. Kalau kau mendoakan gurumu, gurumu akan mendoakanmu. Jangan dibalik.
Jaluk dungakno, kapan dungakno? Kalau kau membangun kerinduan kepada nabimu, kepada rasulmu, maka nabimu juga akan rindu kepadamu. Kalau kau sering mendengar omongan anakmu, maka anakmu akan juga menunggu nasihatmu. Itulah kenapa telinga diciptakan dua, kanan dan kiri, sementara mulut harus diciptakan satu. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, hidup kita hanya sebentar. 2003 menjadi pertanyaan, ketaatan besar apa yang akan kita jalankan? Target besar ketaatan kita apa tahun ini? Itu tuh. R3 dijual terus ganti Fortuner itu bonus. Tapi aku tuh dilakoni. Ulang ngomong ke istri, mobil kon dolar bebas. Bi, sami nawa tol. Ojo sami tak sami ngono. Jadi sing ngaji sing repot sing ora ngaji. Sing mulai ngaji gitu ya, sami nawa tol. Nah ora ya sami nah. Rugi. Sallallahu Nabi Muhammad. Pokoknya berngaji untuk adat bahas R3. Ya, jadi 2003 ini harus kita belajar merubah cara pandang kita harus sudah mulai berubah. Majelis ilmu kita sudah 1 tahun lebih berjalan. Sebagian ada yang sudah umrah Mekah dan Madinah, tajukon di Mekah dan Madinah. Cara pandangnya harus berubah. Alon-alon, jangan pernah takut mengeluarkan uang kita di jalan Allah. Ketakutan itu hasil dari keraguan kita akan janji Allah. Yang janji itu Allah, yang menciptakanmu bukan saya. Ayo dilatih. Kita sudah semakin tua, sudah semakin rapuh, sudah semakin lemah. Bukankah Allah Tuhan yang maha kuat, yang bisa membantu kelemahan kita? 2023, ayo kita rubah cara. Yang kedua, urip iki mung sadar. Saiki nang kene ngene jangan melepas yang kau genggam untuk mengejar yang jauh yang tidak bisa kau jangkau. Genggam dan syukuri apa yang di genggaman kita. Insya Allah yang jauh akan mendekat dan Allah dekatkan untuk kita. Urip iki mung sadarmu, ojo sepanan-sepanan. Makanya ini ngaji sing adoh, ngaji nggo proyektor, mau apa nggo proyektor, kurang adoh. Kok diajak nang Ibnu Athaillah Sakandari, watfun wujudaka fi ardil khumur, fama nabata man lam yudfan lam yatim atau lam yantaj. Rendahkan dirimu serendah-rendahnya. Bukankah bibit pohon itu ditanam serendah-rendahnya untuk berkembang biak, tumbuh dengan buahnya? Yang ikhlas. Dadi guru sing ikhlas, usiku manafsi. Dadi murid yang kudu ikhlas. Karena ketidakikhlasan satu di antara kita akan memotong rantai cahaya Allah Subhanahu wa taala. Saya suatu hari di Uzbekistan
dengan guru saya Maulana Syekh Muhammad Rizaki. Saya berdoa, ya Allah, bersyukur sambil menggigil di dekat Tirmidzi, makam Imam Tirmidzi, jauh, dekat. Jadi dari Uzbekistan turun ke bawah, dekat dengan Afghanistan. Saya tuh karena musim dingin agak dingin sekali, 11 derajat. Waktu itu saya melihat guru saya itu, jadi istrinya ingin beli baju. Guru saya itu bilang, mahal. Semua uang di dompet saya tukarkan mata uang Uzbek lira pada waktu itu, setumpuk segini. Saya berdiri, saya sampaikan, mohon maaf guru, ini buat jenengan belanjanya begini. Saya nggak usah diajar, saya sakit. Saya ikhlas begitu. Pernah guru saya telepon, Gus, merci, jadi tuh merci ge, merci deh, tak tahu kok. Dibeli hanya 20 juta. Saya tuh nggak mungkin. Supir saya bilang, tolong antarkan mobil ini sama BPKB. Loh, kok gimana ceritanya? Sudah antarkan saja. Saat BPKB. Saya ikhlas begitu. Dan saya lihat beliau ikhlas begitu. Apa yang turun? Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah. Terakhir, tahan kata-kata yang banyak. Jika doamu tidak lebih banyak dari perkataan. Tahan kata-kata yang banyak jika doamu tidak lebih banyak dari kata-kata. Tahan sambatmu jika doamu tidak lebih besar dari sambat. Tahan keluhanmu jika doamu tidak lebih panjang. Jika munajatmu tidak lebih panjang dari keluh kesahmu. Aku lu atas maut. Astaghfirullah biqaulin bil amal. Innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, dengan wasilah majlis sholawat, majlis ilmu dan pembacaan Latiful Haddad pada malam hari ini, kabulkanlah hajat kami ya Allah. Ringankanlah beban kami di dunia sehingga kami bisa khusyuk dan taat untuk akhiratmu ya Allah. Ya Allah, turunkan rahmatmu, kasih sayangmu, hidayahmu, pertolonganmu untuk kami dan keluarga kami ya Allah, untuk anak turun kami ya Allah, untuk ayahanda kami, untuk ibunda kami ya Allah ya Rahman. Jika malam hari ini kami berangkat ke majelis ini dengan penuh ringan, ringankanlah beban kami. Jika hari ini sepanjang perjalanan ini Kau telah menjanjikan bahwa setiap langkah adalah besaran pahala, maka gantilah pahala langkah kami ke majelis subuh ini dengan rezeki yang berkah lagi melimpah ya Allah. Ya Rabb, besarkanlah syukur kami sehingga Kau besarkan pula kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Birahmatika, dengan rahmatmu, dengan kelembutanmu, dengan kasih sayangmu, tawakkalna ilaika ya Rabb, kami serahkan semua urusan kami kepadamu ya Allah. Bifadlika Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.